Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah ya rabbana ighfir yassir iftah wahdina warrib wa alif bainana ya rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Babul akhbari wa hukmiha. Betul itu bukan? Ya. 149 ya. Nah, jadi ini bab tentang apa? Bab tentang akhbar. Akhbar itu hadis ya. Wa hukmiha, dan hukum akhbar. Jadi apa saja istilah atau perkara yang sah kepada akhbar itu. Wa ammal akhbaru, adapun akhbar, kalau dalam bahasa kita mah ya hadis. Fal khobaru, bener gak sih nanti ini? Oh iya betul. Jadi secara umum dulu ya, akhbar itu kalau secara umum ya ini maknanya itu fal khobaru. Khobar adalah ma yadkhuluhus sidqu wal kadzibu. Perkara yang sah, yang bisa masuk kepadanya itu sidik dan kadzib. Jadi dia bisa disebut benar dan bisa disebut salah. Kenapa demikian? Lihtimalihi lahuma, karena mungkinnya khobar itu bagi sidik dan kadzib. Min haitsu innahu khobarun, dilihat dari segi bahwa dia adalah khobar. Ka qaulika, seperti perkataan engkau, qoma zaidun, telah berdiri Zaid. Perkataan qoma zaidun itu yahtamilu ayyakuna sidqan wa ayyakuna kadziban. Mungkin buktinya itu qoma zaid sidqan benar, wa ayyakuna kadziban, dan mungkin buktinya qoma zaidun itu bohong. Wa qad yuqta'u bisidqih, dan kadang-kadang bisa dikotikan dengan benarnya, au kadzbihi, atau dengan bohongnya, li amrin kharijiyin, karena perkara di luar khobar itu, la lidzatihi, bukan karena dirinya khobar. Fal awwalu, maka yang pertama yaitu yang sidik, ka khobarillahi ta'ala, seperti khobarnya Allah Ta'ala. Wathani, dan yang kedua yaitu khobar yang kadzib, ka qaulika, seperti perkataanmu, ad-diddani yajtami'an, dua perkara itu bisa berkumpul keduanya. Dua perkara yang bertentangan maksudnya ya. Ad-diddani, dua perkara yang bertentangan itu, yajtami'ani, keduanya bisa berkumpul. Nah, kita bahas dulu sebentar ini. Ini kan sudah sering dibahas ya. Ini di dalam setiap
ilmu, fan ilmu ada tuh khobar itu ya. Karena memang khobar ini ya inti dari pembicaraan. Makanya kalau tidak tahu hakikatul khobar, dia tidak akan tahu hakikat dari inti pembicaraan. Gitu. Nah, ma yadkhuluhu sidq wal kadzib di sini ma dalam pengertian biasanya lafaz. Ya, biasanya lafaz. Meskipun nanti lafaz ini ada niabahnya, ada penggantinya, yaitu berupa isyarat atau tulisan. Nah, dia bisa menerima benar dan salah karena memang ada nisbah. Nisbah satu perkara kepada perkara yang lain. Kemarin kan sudah dibahas ya, yang namanya nisbah itu dia bukan menjelaskan sesuatu sebetulnya, tetapi menetapkan tetapnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Jadi kalau berlari itu adalah lompat, nah itu bukan khobar. Ya. Kecuali kalau dimaknai lafaz berlari itu sama dengan lafaz lompat, nah, baru itu jadi khobar. Tapi kalau berlari adalah lompat, nah itu mah bukan khobar, itu mah menjelaskan perkara. Gitu. Karena khobar itu harus ada nisbah, nisbahnya harus tamah. Nah nisbah tamah, nisbah yang sempurna itu dua perkara ini harus berlainan. A adalah B. Nah, B itu tidak boleh A begitu, harus sesuatu yang lain. Imma dia itu syai'un akhor atau dia akhossu minhu. Kalau kita mengatakan misalkan langit itu biru, nah itu baru khobar tuh. Karena biru itu punya makna selain makna langit. Nah nanti di dalam memahaminya, biru ini adalah sesuatu yang tetap pada afrod, pada individunya langit. Bukan pada maknanya langit. Nah, khobar itu yang dia sah disebut benar dan salah. Jadi kalau mau lihat apakah ini khobar, jangan lihat benar dan salahnya, tapi lihat ihtimalnya. Di situ intinya. Mungkin disebut benar, mungkin disebut salah. Dilihat dari segi dia khobar, jadi jangan lihat segi yang lain. Karena kalau melihat segi yang lain, kadang-kadang sesuatu ini dia tidak bisa disebut salah, dia hanya menerima benar saja. Seperti khobar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menerima salah. Itu pasti benar. Tetapi dilihat dari segi dia adalah khobar tanpa melihat mukhbir, tanpa melihat yang mengkhabarkan, maka dia menerima salah begitu. Ya, jadi jangan dikatakan qala Allah taala. Lah kalau sudah dikatakan qala Allah taala, kesananya mustahil salah itu sudah. Ya. Nah seperti perkataanmu koma Zaidun, berdiri siapa? Zaid. Berdiri Zaid, koma Zaidun itu bisa benar, bisa salah. Nah bisa benar, bisa salah ini ihtimal. Yang mana di dalam kenyataannya dia bisa dipastikan, bisa dikotnyikan. Apakah dia benar atau salah. Bukan karena dirinya, tapi karena sesuatu yang lain. Yang pertama yang bisa dipastikan benarnya seperti khobar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa dipastikan salahnya seperti perkataanmu ad-diddani yajtami'an. Dua perkara yang berlawanan itu bisa berkumpul. Nah itu salah secara pasti, tapi bukan karena keadaannya sebagai khobar. Tetapi dia itu salah setelah melihat lawazimnya. Bahwa lazimnya itu akan mengakibatkan kepada kontradiksi. Wal khobaru yanqasimu ila qismaini ahadin wa mutawatirin. Itu bisa dibaca ahadin, bisa dibaca ahadun. Lebih enak itu ahadin ya, jadi badal dari qismain. Badalul ba'di anil kulli. Dan khobar itu terbagi kepada dua bagian. Ini taksim. Yang satu khobar ahad, yang kedua mutawatir. Nah kalau melihat kepada judul bab, yaitu yang mana judul babnya itu tadi khobar dan ahkamnya, nah ini sudah masuk pembahasan ahkamul khobar. Khobar hakikatnya sudah tadi. Ya. Sekarang ahkamnya khobar. Nah khobar ini bisa dihukumi ahad, bisa dihukumi mutawatir. Fal mutawatiru ma yujibul ilma. Maka yang mutawatir itu adalah yang melazimkan kepada ilmu.
Maksud melazimkan kepada ilmu itu bagaimana? Jika khobar ini sudah dihukumi dengan mutawatir, maka madmunnya khobar ini harus diterima sebagai pengetahuan yang tidak bertentangan dengan kharij, dengan waqi', dengan kenyataan. Jadi apabila ada khobar, kemudian khobar ini disifati oleh mutawatir, madmunnya khobar, madmun khobar itu yaitu isinya khobar itu, makna yang diwakili oleh khobar itu, dia pasti sesuai dengan kenyataan. Nah nanti kalau misalkan seseorang ini tidak menerima khobar mutawatir sebagai kenyataan, maka dia itu bodoh begitu. Nah, wahwa dan mutawatir itu ayyarwiya jama'atun la yaqa'ut tawatu'u 'alal kadzib min mithlihim. Yaitu meriwayatkannya suatu kelompok yang mana tidak akan terjadi persekongkolan. Tawatu itu ya persekongkolan itu kesepakatan begitu ya. Alal kadzib atas kebohongan min mithlihim dari orang-orang seperti kelompok tersebut. Wahakadha dan demikianlah ila ayyan tahya ilal mukhbar anhu. Sampai khobar itu berhenti kepada mukhbar anhu itu yang mengabarkan. Yang dikabarkan darinya. Nah, jadi bagaimana? Jadi begini, ada sekelompok orang. Jadi ini sangat tergantung kepada kualitas yang meriwayatkan. Nah, khobar itu nanti ada mukhbir. Ada mukhbir. Mukhbir ini yang meriwayatkan, yang mengabarkan. Yang mengabarkan ini bukan yang meriwayatkan, beda. Ya. Yang mengabarkan ini adalah orang yang pertama kali berbicara tentang kabar itu. Atau dia adalah orang yang mana rantaian khobar itu berhenti padanya. Itu namanya mukhbir. Belum ada khobar ahad, belum ada khobar ahad. Jadi khobar ahad nggak di situ nanti. Ini kita mengatakan dulu seseorang nih, seseorang yang dia itu menjadi sumber dari kabar itu. Nah, sumber dari kabar ini nanti dia bermacam-macam asalnya itu. Ada yang dia itu mengabarkan dari apa yang dia rasakan. Saya sakit perut. Itu kan mukhbirnya tuh dia tuh. Nah, berarti dia mengabarkan dari apa yang dia rasakan. Ada nanti mengabarkan dari apa yang dia lihat. Nah, ada mengabarkan dari apa yang dia yakini. Wah, ini sepertinya Mulyono ini kemarin korupsi gede nih. Nah, itu kan nggak ada buktinya tuh. Ya, itu berarti tapi dia mengabarkan kan Mulyono ini korupsi besar. Apa yang dia kabarkan itu keyakinannya. Nah, jadi ada dari apa yang dia rasakan, ada dari apa yang dia saksikan, ada dari apa yang dia yakini. Nah, ini 3 perkara yang berbeda. Nah, nanti kalau misalkan dia itu meriwayatkan dari apa yang dia lihat, kemudian tidak ada orang lain yang mengabarkan yang semisal dengan dia, baru itu namanya khobar ahad. Ya. Kalau sesuatu ini dia terjadi, kemudian disaksikan oleh 10 orang, kemudian yang mengabarkannya ini 1 orang, itu nanti kabarnya ahad. Meskipun yang menyaksikannya 10 orang, karena inti permasalahan kita itu pada khobarnya, bukan pada yang melihat kejadian itu. Yang mengabarkan, jangan dulu meriwayatkan. Mengabarkan, jangan dulu meriwayatkan. Riwayat mana nanti? Kabar ini nanti ditransmisikan, itu baru riwayat namanya.
Ya, jadi jangan dulu riwayat nih. Sanad mah beda lagi nanti, sanad mah rututannya. Ya. Jadi kita lihat dulu nih. Di kejadian. Contoh misalkan kejadian Sidna Umar khutbah. Nah, Sidna Umar khutbah itu yang menyaksikan banyak. Yang innamal amalu binniyat itu. Tapi yang meriwayatkan kejadian hari itu hanya satu orang. Yang lain tidak ada yang meriwayatkan, tidak ada yang mengabarkan. Yang lain tidak ada yang mengabarkan. Yang menyaksikannya banyak, yang mengabarkannya satu. Maka itu khobar ahad masuknya itu satu orang. Nah, bagaimana khobar ini tidak disebut ahad? Apabila kejadian yang terjadi ini dia dikabarkan oleh sekelompok orang yang mana kualitas orang yang menyebarkannya ini tidak mungkin bersekongkol di dalam kebohongan. Jadi memang sebetulnya patokan khobar ini ahad atau mutawatir sebetulnya itu subjektif. Dalam pengertian subjektif itu yang dilihat itu subjeknya, bukan ilmunya yang subjektif. Ya. Seperti misalkan begini, kita lihat nih ya, ada khobar nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini mukhbirnya Rasulullah nih. Man kadzaba alayya fal yatabawa maq'adahu minan nar. Ini yang mengkhabarkan siapa? Rasulullah. Rasulullah ini mengkhabarkan dari apa? Dari pengetahuannya kan? Bukan dari keyakinan, kalau Rasulullah pasti tahu. Ini dari apa? Dari pengetahuannya, dari persaksiannya Rasulullah SAW. Nah, apa yang disaksikan Rasulullah itu dikabarkan oleh Rasulullah. Itu khobar ahad. Dari Rasulullah itu khobar ahad. Nah, makanya Rasulullah mah khobar ahad yang dikuatkan dengan mukjizah. Jadi nanti kualitas khobar ahadnya Rasulullah dengan kualitas khobar ahadnya selain Rasulullah itu berbeda. Nah, khobar ahad dari orang yang dikuatkan dengan mukjizat itu nanti yujibul ilma, memastikan kepada pengetahuan. Paham ya? Nah, nanti kan ini apa yang dikhobarkan oleh Rasulullah kan didengar nih oleh sebagian sahabat. Nah, sekarang mungkinkah Rasulullah berbohong? Tidak mungkin. Dari mana Rasulullah itu kita tahu tidak mungkin berbohong? Karena dikuatkan oleh mukjizat. Nah, itu di situ Rasulullah mah, karena dikuatkan oleh mukjizat. Sekarang yang mendengar Rasulullah ini banyak. Dan yang meriwayatkan perkataan Rasulullah itu banyak. Paham ya? Nah, banyaknya orang yang meriwayatkan perkataan dari Rasulullah ini adalah lebih dari 100 orang sahabat. Nah, pertanyaannya, apakah 100 orang semisal sahabat itu mungkin bersepakat untuk berbohong? Nah, tatkala kita merasakan ketidakmungkinan mereka sepakat untuk berbohong, maka nisbah perkataan man kadzaba alayya fal yatabawa maq'adahu minan nar itu mutawatir dari Rasulullah. Rasulullah sendiri ini ahad, dikuatkan dengan mukjizat. Cuman karena yang meriwayatkannya ini banyak, maka perkataan ini mutawatir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nisbah perkataan ini kepada Rasulullah qat'i begitu. Berarti Rasulullah pernah berkata seperti itu. Adapun apakah itu benar atau tidak, lihat kualitas Rasulullahnya. Jadi ada dua langkah. Satu, verifikasi ini dari Rasulullah. Verifikasinya itu dengan khobar mutawatir. Dan itu terverifikasi dari Rasulullah karena banyak yang meriwayatkan. Yang kedua, verifikasi perkataan Rasulullah sesuai dengan kenyataan. Dan ini pasti sesuai dengan kenyataan karena Rasulullah dikuatkan dengan mukjizah. Paham? Nah, nanti ya kabar yang jadi mutawatir ini
apa yang dikabarkan oleh rawi nisbahnya harus sama. Kalau nisbahnya tidak sama, dia tidak bisa dikatakan mutawatir. Karena sudah berbeda, meskipun nanti kalimatnya berbeda. Yang penting nisbahnya sama, apa yang dinisbahkan itu sama. Nah, jika yang dinisbahkannya ini nanti musyahad, dia perkara yang disaksikan atau perkara yang didengar, jadi mahsus, maka kabar mutawatir ini melazimkan kepada ilmu. Tapi apabila sumber dari kabar ini adalah sangkaan atau pemikiran, itu tidak melazimkan kepada ilmu. Contoh misalkan yang mengatakan Yesus adalah anak Allah. Ini adalah nisbah anak Allah kepada Yesus. Ini nisbah nih. Yang mengkhabarkan ini banyak. Yang mengkhabarkan Yesus sebagai anak Tuhan ini banyak yang mengkhabarkannya. Nah, apakah mereka itu bisa sepakat untuk berbohong? Mustahil kalau miliaran orang itu. Mustahil untuk berbohong. Berbohong dalam pengertian apa? Kan begitu nanti. Berbohong dalam pengertian apa? Berbohong dalam pengertian mereka itu sepakat kita katakan kebohongan. Mustahil. Cuman Isa anak Allah ini bukan dengan landasan apa yang mereka lihat, tapi landasan apa yang mereka yakini. Maka akhirnya ini nanti tidak akan menjadi khobar mutawatir. Ini jadi apa? Ya lihat madmun khobarnya saja, apakah dia itu melazimkan kepada perkara yang mustahil atau tidak. Paham ya? Nah itu. Wa kadza ila mana tadi? Fayakunu fil asli an musyahadatin au sama. Nah, fayakunu fil asli, maka jadilah khobar mutawatir itu fil asli pada asalnya an musyahadatin itu bersumber dari persaksian. Aus sama'in, aus simain atau bersumber dari pendengaran. La an ijtihadin, bukan bersumber dari ijtihad. Kalau dia bersumber dari ijtihad, tawaturnya itu tidak bisa memastikan kepada ilmu, tapi memastikan kepada asal khobar itu sendiri, yaitu mungkin benar mungkin salah karena asalnya dari ijtihad. Al ikhbari an musyahadati Makkah, seperti mengabarkan dari menyaksikan Mekah. Au an sima'i khobarillahi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau dari mendengar kabar Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Nih, mengabarkan musyahadati Makkah, melihat Mekah. Mekah ini kan ada pada kenyataannya tuh. Nah, ini orang-orang datang ke sana. Banyak orang yang datang ke sana itu. Setelah pulang ke kampung kita, orang itu mengabarkan apa yang dia lihat. Saya tahu ada negeri namanya Mekah, itu ngasih tahu sama kita tuh satu orang. Kemudian satu lagi ngasih tahu ada negeri namanya Mekah 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, kita tuh menimbang-nimbang nanti, ini adalah kabar dari musyahadah. Tetapnya Mekah ada itu, kabar dari musyahadah. Yang mengabarkan ini, dia bukan. Yang mengabarkan ini, dia tidak mungkin bersekongkol untuk berbohong. Nah, maka kabar Mekah itu ada, itu mutawatir yang berasal dari persaksian. Maka madmun khobarnya, yaitu Mekah ada, pasti benar. Paham? Nah, atau mendengar khobar Allah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana ini? Ini. Ya, sahabat nih mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allahu Ta'ala, kata Nabi Muhammad itu, didengar oleh sahabat. Sahabat mengatakan kepada kita, langsung aja begitu ya. Sahabat mengatakan kepada kita, yang mana kita itu tidak punya akses langsung mendengar perkataan Rasulullah SAW. Kata sahabat itu, saya mendengar Rasulullah berkata, qul huwallahu ahad. Ada satu lagi orang datang sama kita, saya mendengar Rasulullah berkata qul huwallahu ahad. Satu lagi datang, telah berkata Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad. Ini khobar
madmunnya sama, yaitu ada perkataan qul huwallahu ahad dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nisbah perkataan qul huwallahu dari Allah itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu intinya nanti. Jadi kita melihat kepada madmun khobar yaitu qul huwallahu ahad, itu adalah perkataan Allah yang dinisbahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti benar. Bukan madmun qul huwallahnya. Kalau madmun qul huwallahnya nanti yang dilihatnya siapa? Allahnya. Tapi qul huwallahu ahad ini dinisbahkan kepada Allah oleh Rasulullah. Nah, ini yang benarnya. Paham? Qul huwallahu ahadnya benar gak? Benar, tapi bukan dengan dalil itu. Paham ya? Nah, bi khilafil ikhbar an mujtahidin fihi ka ikhbaril falasifati bi kidamil alam. Beda dengan ikhbar dari mujtahid. Jadi mujtahid itu kan orang yang berpikir ya. Kalau secara bahasa, kalau kata usul fikih kan mufti. Jadi falasifah pun mujtahid mereka itu. Secara bahasa mah, karena mereka berpikir mengeluarkan kesungguhannya di dalam berpikir. Nah, mereka falasifah ini berpikir itu punya kesimpulan alam itu kidam. Nah, satu falasifah ngomong alam kidam, dua falasifah ngomong alam kidam, tiga falasifah ngomong alam kidam. Yang mana datang kepada kita iya falasifah ngabarin sama kita geus alam teh kidam. Ya. Banyak tuh, yang mana ini tidak mungkin berbohong. Gak mungkin tawatu untuk berbohong yang datang sama kita. Lawong ini beda-beda orangnya. Nah, apakah itu secara istilah disebut kabar mutawatir? Kita lihat dulu madmun khobarnya. Madmun khobarnya itu alam kodim. Itu madmun khobarnya. Nah, madmun khobar kalam alam kodim ini bukan berasal dari musyahadah. Tapi berasal dari ijtihad. Maka kabar alam kodim meskipun banyak yang mengabarkan itu tidak bisa secara istilah disebut khobar mutawatir yang melazimkan kepada pengetahuan. Jadi alam kodim bukan ilmu. Atau jangan bukan ilmu, tidak bisa disebut ilmu. Tidak bisa disebut ilmu. Kalaupun benar pasti dengan dalil yang lain, bukan dengan kemutawatiran khobar itu. Nah, bi khilafil ikhbari an mujtahidin fihi ka ikhbaril falasifati bi kidamil alam. Sudah selesai itu. Itu mutawatir. Wal ahadu dan ahad wa huwa muqabilul mutawatir. Nah, ini adalah bukan lawan ya, temannya mutawatir. Muqabil. Jadi muqabil itu kalau di dalam taksim, nanti di taksimnya itu anak sekolahan itu ada 3, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Nah, SMP dan SMA ini muqabilnya SD. Bukan berarti SD dan SMP ini berlawanan, bukan. Itu muqabil, bukan. Kalau berlawanan itu apa? Did. Itu berlawanan. Atau nakid. Itu lawanannya. Kalau muqabil mah teman-temannya begitu. Dari satu taksim. Jadi ahad, karena tadi khobar itu dilihat dari segi periwayatnya terbagi 2. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, yang mutawatir tadi sudah selesai, maka sekarang muqabilnya mutawatir yaitu ahad. Huwallazi yujibul amala wala yujibul ilma. Itu adalah kabar yang memastikan kepada amal dan tidak memastikan kepada ilmu. Lihtimalil khoto'i fihi, karena mungkinnya kesalahan pada khobar ahad itu. Nah, bagaimana maksudnya memastikan kepada amal ini? Qala Asy-Syaikh Ahmad Al-Jawi sahibun nafahat. Ai inna kaunahu ahadan bisyartihi minal adalati wa ghairiha yakunu sababan fi wujubil amal bimadmuni. Begini.
bedakan kepada kita antara mengamalkan sesuatu dan mengiktikodi sesuatu sebagai kenyataan yang yang nyata lah begitu ya, sebagai kenyataan yang nyata. Bedakan tuh. Kita misalkan nih ngirim Al-Fatihah sama orang yang sudah wafat ya. Apakah ngirim Al-Fatihah sama orang yang sudah wafat ini dia sampai pahalanya atau tidak? Kita tidak tahu secara pasti itu. Nggak ada ilmu. Cuman kita tetap mengamalkan. Jadi mengamalkan itu tidak mesti harus berdasarkan ilmu. Ya. Dalam pengertian amalnya mah harus lewat ilmu. Dalam pengertian begini. Kita itu mengamalkan sesuatu nggak perlu ada keyakinan bahwa apa yang kita amalkan ini di dalam kenyataannya benar atau tidak. Ya. Kalau gitu kita nggak bakalan sholat. Ya. Ngomong Maliki itu bersentuhan kulit tetap sholat kok. Padahal mereka itu tidak tahu dalam kenyataan apakah sholat mereka itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diterima atau tidak. Ya. Paham ya? Makanya khobar ahad ini yujibul amal, tapi tidak yujibul ilma. Kata Syekh Nawawi, ya, khobar yang ahad dengan syaratnya tapi minal adalah, yaitu khobar ahad itu yang meriwayatkannya harus adil. Seperti hadis innamal a'malu binniyat, kenapa itu diterima meskipun ahad? Karena ahadnya dari Sidna Umar. Sedangkan Sidna Umar ini ya sikoh. Berarti apakah benar pada kenyataannya itu jika amal tidak pakai niat di awalnya itu tidak akan diterima oleh Allah? Apakah benar seperti itu kenyataannya? Enggak tahu. Tapi kita tetap mengamalkan. Di permulaan amal kita pakai niat, karena khobar ahad di dalam perspektif usul fikih itu melazimkan kepada amal harus dikerjakan. Nah ini kan cara kita memahami fikih kan begitu. Ini kan cara kita memahami fikih nih. Innamal a'malu binniyat. Oh ini kan khobarnya khobar ahad. Belum tentu di sisi Allah demikian. Iya memang belum tentu demikian. Tapi ahadnya ahad Sidna Umar ini. Ya. Maka dia la yujibul ilma tapi yujibul amal. Kenapa? Nah kenapa ini melazimkan kepada amal? Jadi maksudnya apa? Maksudnya khobar ahad ini tidak bisa ditolak sama sekali. Kenapa demikian? Liqaulihi ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, kok ini ya istidlalnya itu? Kenapa tidak suatu kelompok dari setiap firqah dari mereka itu ada kelompok yang mempelajari agama, yang tafakuh fiddin, yang mendalami agama dengan dalam, supaya mereka itu liyunziru qaumahum, supaya mereka itu memberi peringatan bagi kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka, agar mereka itu mendapatkan peringatan. Jadi banyak merekanya ya. Nah ini kan biasanya dijadikan dalil untuk apa? Dijadikan dalil untuk keutamaan ilmu biasanya mah ya. Cuman di sini dijadikan dalil khobar ahad itu wajib amal. Gimana istidlalnya kok bisa ayat ini dijadikan dalil khobar ahad melazimkan kepada amal? Wa bayanul istidlali bihadhil ayah min wajhain. Al awal annahu amrut ta'ifat annahu amarat ta'ifatal mutafaqihata bil indhar wa huwa ad-da'watu ilal ilmi wal amali li anna takhsisal mustafad min laula yatadammanul amro falaula ifadatuhul amala bil ma'muri lam yakun lil amri faidatun. Jadi ayat ini dia memerintahkan ta'ifah yang, jadi ta'ifahnya kelompok ya. Ayat ini memerintahkan kelompok yang mendalami agama
supaya memberi peringatan. Jadi di sini ada dua perintah nih, satu perintah untuk mempelajari agama secara mendalam, dan orang yang mendalami agama secara mendalam ini diperintahkan untuk memberi peringatan. Apa memberi peringatan itu? Ad-da'watu ilal ilmi wal amal, yaitu mengajak kepada ilmu dan amal. Di anna takhsisol mustafad min laula, karena takhsis yang diambil faedahnya dari laula itu di dalamnya ada amr. Nah, jadi laula itu ada falaula nafaro, berarti jadilah satu kelompok tafaquh fiddin untuk memberi peringatan kepada satu kelompok. Nah, begitu. Dan to'ifah itu secara bahasa bisa bermakna satu atau lebih dari satu. Nah, yang keduanya annala ala litaroji wa huwa ala Allah ta'ala muhalun fahumila ala lazimihi wa huwa at-talabul jazim fa ijabul hadri antarakil amali yastalzimu wujubal amal. Yang keduanya la'alla itu untuk taroji, sedangkan taroji bagi Allah mustahil, maka yang dipakai apanya? Lazimnya, yaitu tolab dengan jazm. Maka mewajibkan hadr, mewajibkan memperingati orang dari meninggalkan amal, melazimkan kepada wajibnya amal. Oh, ini panjang gak istidlalna? Bentar. Wa zahirun anna mahalla wujubil amali bil khabari haitsu la ta'arudha wa la yakhfa annahu idza wajabal amalu bil ahadi ma annahu la yufidu illa dhanna fa bil khabaril mutawatir bil aula. Maka jelas bahwa tempat wajibnya amal dengan khobar tatkala tidak ada pertentangan dan tidak ada kesamaran lagi, bahwa perkara itu apabila wajib amal dengan yang ahad maka dia tidak memberi faedah kecuali zon, maka amal dengan khobar mutawatir itu lebih utama. Wa yustaratu fil amali bi khobaril wahid arba'atu syurutin. Sebentar. Ini kok bisa begini ya? Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada kelompok untuk mendalami agama. Untuk mendalami agama ini satu orang cukup atau tidak? Di dalam hal yang wajib kifayah tuh. Cukup kan? Di dalam perkara yang fardu kifayah. Nah, orang yang fardu kifayah ini nanti dia satu orang saja, yang lain perang tuh. Yang lain perang. Setelah yang lain perang kan balik tuh. Si orang yang belajar agama ini disuruh ngapain? Yang Yang menuntut ilmu itu disuruh ngapain? Dia disuruh untuk memberitahukan apa yang telah dia pelajari. Jika ini cuma satu orang, maka kualitas khobarnya bakal jadi apa? Bakal jadi ahad. Kualitas khobarnya itu. Jika dia cuma satu orang. Nah, kalau misalkan yang satu orang ini ahad ditolak sebagai ilmu, ini tidak ada faedah di dalam perintah Allah itu. Kok ifah satu orang itu nggak ada faedah, iya kan? Jadi nggak usah banyak. Nah, cuman satu orang ini dia tidak akan sampai kepada ilmu. Tidak akan sampai kepada ilmu satu orang ini. Lah akhirnya dia tidak sampai kepada ilmu tapi wajib diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan perintah Allah ini jadi tidak ada, jadi sia-sia begitu. Paham ya? Nah, makanya pakainya ayat-ayat yang ini begitu. Ayat-ayat yang ini pakainya. Nah, walladzi yujibul amala wala yujibul ilma. Nah, makanya disebutkan wa yustaratu fil amali bi khobaril wahid arba'atu syurutin, tapi disyaratkan untuk mengamalkan khobar ahad ini dengan 4 syarat. Al awalu al aqlul kamil wa huwa aqlul baligh. Yang pertama, akal yang sempurna, yaitu akal orang yang sudah baligh. Asani al islamu wa huwa at-tasdiqu wal iqraru bil lisani walau ijmalan. Yang kedua Islam, dalam pengertian yang ahad ini dia harus baligh. Kemudian dia harus
Islam. Yang ketiga ad-dhabtu wa huwa majmu'u ma'anin. Yang ketiga harus dobit. Yang keempat harus adil. Ya sudahlah, ini mah lewat aja nanti kalau ada. Atau bahas ya. Dobit itu apa? Majmu'u ma'anin. Dobit itu dia berkumpulnya beberapa makna. Al-awwal haqqus sima'i ay bi alla yafutahu syai'un minhu. Dia benar di dalam mendengar. Jadi kalau pendengarannya itu touchscreen ya, ngomong 1 menit itu kedengarannya 15 detik awal sama 15 detik akhir. Nah itu tidak hakus sima tuh yang kayak gitu. Itu nggak diterima tuh. Watani fahmul makna. Yang kedua memahami makna. Iya bisa salah. Ya, dia balik, dia Islam tapi mendengarnya itu sepotong-sepotong. Lup-lup celina tuh. Itu bisa. Yang kedua itu apa? Memahami makna. Yang ketiga menghafal lafaz. Yang keempat muraqabah, ai astabat alal hifzi ila hinil ada. Hafalannya itu dari mulai mendengar sampai mengucapkan itu tetap. Nah, kalau 4 perkara ini berkumpul dia dobit. Ya. Dobit masih kecil, belum balik, nggak bisa diterima karena akalnya tidak sempurna itu. Harus Islam. Itu dobit tuh. Yang keempat adil. Adil itu apa? Adil itu istiqomatuddin wasiroh. Ya, jadi secara agama dia itu ajeg lurus dan secara biografi kehidupannya juga dia ajeg lurus. Wawar ujhanul akli waddin alal hawa wasyahwati. Itu mendahulukan akal dan agama atas hawa nafsu dan syahwat. Si iman mah geus teu boga adalah ya. Si iman di bawah-bawah. Ayo mah geus ruksak. Wala yujibul ilma lihtimalil khoto'i fihi tuh, dan tidak memastikan kepada ilmu karena mungkin salah pada yang ahad. Ini ahad udah dobit segala macam, tapi mungkin juga masih mungkin itu salah, cuma 1 orang begitu. Ya kan kalau misalkan banyak orang yang mengabarkannya ya masa salah semua kan begitu. Ya. Ini ada 100 orang yang mengisahkan, masa salah semua? Kalau 1 orang, meskipun dia dobit mungkin nggak salah tuh, mungkin. Karena al insanu mahalul khoto' wan nisyan. 99 kali belum pernah salah, yang ke-100 mungkin salah. Nanti kalau sudah dikumpulin nih dari orang yang dobit 100 perkataan, salah satunya mungkin salah. Nah, makanya tidak melazimkan kepada ilmu. Ada pertanyaan sampai sini enggak nih? Ada ya? Enggak ada, kita istirahat dulu ya. Allahu a'lam bishawab.